Seperti yang kita udah lihat di CES kemarin, sekarang line up gaming laptop Omen itu sudah masuk ke line up-nya HyperX. Dan walaupun memang sih masih dalam kategorinya HP karena diakuisisi oleh HP si HyperX ini, tapi kenapa ya kok Omen bisa masuk ke line up-nya HyperX yang dimana itu kuatnya di peripheral? Jadi HP ingin membuat sebuah ekosistem gaming yang memang nyambung antara hardware atau dari mesin gamingnya sampai ke peripheralnya dia. Dan aim-nya sih nantinya itu akan bisa diatur oleh satu software aja. Dan ya brand Omen yang memang udah identik di PC gaming high-end sekarang menjadi bagiannya HyperX yang memang sudah identik dengan peripheral seperti ya headset, terus keyboard, dan juga mouse. Ya kalau misalnya nanti akan bisa sinergi, itu akan memberikan pengalaman gaming yang nggak setengah-setengah. Seperti motonya si HyperX itu sendiri ya, yaitu ya we're all gamers, yang nantinya itu akan menjadi satu solusi atau one solution for all-in-one solution lah gitu. Nah kita bahas saja mulai dari laptopnya yang berukuran 15 inch. Kalau dari desain, Omen tetaplah Omen, nggak ada perubahan yang terlalu signifikan dari sebelumnya. Hanya aja laptop 15 inci ini lebih compact dari yang biasanya. Bodinya masih terbuat dari polikarbonat solid dengan logo HyperX yang menurut gua malah lebih elegan logo Omen yang ditaruh di sini. Tapi dengan bodi yang solid itu membuat laptopnya jadi lebih berat. 2,3 kg dan berat adapternya aja sampai 770 gram. Ya maklumin kalau nanti laptop plus adapternya bisa jadi 3 kg sendiri. Nah, hinge layarnya ini solid banget ya. Di sini kita nggak ngelihat adanya wobble sama sekali dan bahkan layarnya pun punya spek yang kelas atas. Ukurannya masih 15 inci, tapi karena ini 16:10 jadi cuma 15,1 inci. Resolusinya QHD 180Hz dengan color gamut yang lumayan. Ditambah brightness-nya bisa sampai 500 nits ke atas. Ini cakep banget buat dipakai gaming di luar ruangan yang suka banyak cahayanya. Bagian keyboardnya diubah sedikit, fontnya sekarang jadi lebih ada aksen gamingnya, tetap punya numpad dengan spacing yang teratur, dan function buttonnya juga lengkap. Volume ada, lock Windows ada, dan play pause juga ada. Arrow button juga sekarang dibuat lebih normal dan yang amazingnya, keyboard ini sudah pakai polling rate 8000Hz alias response time-nya itu minim banget delay. Dan ada fitur yang gue baru temuin di lini Omen yaitu keyboardnya bisa di remap sesuka kita di Omen Gaming Hub-nya. Yes, jadi key di sini bisa di remap atau di makro secara native di dalam Omen Gaming Hub. Gokil sih ini fiturnya. Belum lagi polling rate yang tadi kita sebut juga cocok untuk pro player atau yang suka main Souls-like di mana butuh reaction time secepat mungkin. Nah, tapi karena keyboardnya itu punya numpad yang lumayan gede, jadinya typingnya kita itu jadi condong ke kiri. Dan placement touchpadnya ini kadang suka mengganggu saat typing. Untungnya sih palm rejectionnya bekerja dengan baik ya, walaupun kadang-kadang masih suka gerak kursornya pas typing. Dan buat konektivitas, layout Omen sekarang agak dirubah sedikit. Di sebelah kanan ada satu USB 3.2 Gen 1 dengan LAN port. Di belakang sekarang ada satu USB 3.2 Gen 2 dan HDMI 2.1. Kita senang sekarang Omen ada port di belakangnya lagi. Namun kenapa nih charging port malah ada di sebelah kiri berbarengan dengan satu lagi USB-A? Padahal kalau charging port di belakang itu pasti lebih praktis apalagi kalau udah didampingin sama layar. Walaupun memang USB-C yang ada di belakang ini support dengan PD dan DP sampai 100 watt juga dan support dengan sleep and charge. Saat masuk ke Indonesia, HyperX Omen 15 ini ada beberapa SKU, tapi yang datang ke studio kita itu pakai prosesor Intel Core i7-14650HX dengan Nvidia GeForce RTX 5050 yang TGP-nya di 115 watt. Dan karena RAM sekarang harganya udah naik banget, di sini Omen 15-nya ya hanya 16 GB RAM 1x16 aja, tapi udah DDR5 5600. Buat storage, di sini ada 2 slot SSD yang dimana satu udah keisi sama 1 TB PCIe Gen 4 X4, sementara masih ada satu slot lagi buat upgrade. Jadi di sini HP lebih ngasih ruang buat upgrade-nya, dimana ada satu lagi slot SODIMM dan satu lagi slot SSD, tinggal tergantung usernya aja. Dan performa dari Core i7-nya sih menurut gue so far oke. Ini sebanding dengan laptop kompetitor yang udah memakai spek yang sama namun udah pakai dual channel
profesional, dan tentunya Core i7 14 Gen ini masih lebih kencang ketimbang Core Ultra 7 yang 255H sekalipun. Skor 3D Mark-nya juga apabila kita compare dengan laptop yang kurang lebih sama tapi pakai dual channel 2x8, ini membuktikan kalau di DDR5 ini single channel dan dual channel itu nggak terlalu signifikan bedanya. Lalu gimana dengan performa RTX 5050-nya di gaming? Apakah siap untuk diajak main game di 2K? Jadi di Cyberpunk kita bisa dapat sampai 74 fps di FG×2 dan 122 fps di FG×4. Spider-Man 2 pun bisa dapat sampai 75 fps. Wuthering Waves itu dapatnya 83 fps di settingan yang kurang lebih sama, dan Ark Knights Enfield itu di 85 fps. Beberapa settingan ini memperlihatkan kalau settingan optimal saat main game 2K di laptop ini ya matiin RTX-nya dan pakai frame gen x2. Dan buat Premiere Pro ataupun Blender ya bukan masalah lah buat RTX 5050 dan Core i7 ini buat ngerender project 4K sekalipun. Lalu dengan 2 fan dan 5 heat pipe, laptop ini udah lumayan adem dimana CPU-nya cuma sekali nyentuh 84 derajat dan sisanya stabil di 71 sampai 76 derajat Celcius. Sementara GPU-nya itu hanya mentok di 75 derajat Celcius saja. Lucunya, CPU ini cuma ngambil power di 43 watt aja, yang dimana ini cukup rendah buat sebuah prosesor Intel yang high power. Dan GPU-nya juga cuma ngambil power mentok-mentok di 100 watt saat gaming, yang berarti masih ada ruang buat overclock yang bisa dilakukan di Omen Gaming Hub. Lalu kita sendiri sebenarnya ngetes laptop ini nggak terlalu lama karena minjemnya emang cukup cepat. Tapi ada beberapa hal yang kita notice. Yang pertama adalah baterainya ini cukup gede di 70 Wh, video playbacknya pun lumayan lama, speakernya juga nggak ada di samping melainkan ada di depan seperti soundbar. Suaranya so-so, bassnya memang lebih bulat dari laptop gaming biasa tapi masih belum sefenomenal itu. Omen Gaming Hub-nya juga secara fungsionalitas ini sama dengan yang sebelumnya, bahkan fiturnya nambah, bisa OC GPU, bisa ngatur memory clock speed, dan bahkan bisa remap keyboard seperti yang kita bilang tadi. Tapi nggak enaknya, pas dibuka ya iklannya banyak banget. Iklan game inilah, iklan game itulah, dan kadang suka membuat nge-lag. Tapi di dalam Omen Gaming Hub ini ada fitur yang nggak ketinggalan unik, dan hal tersebut adalah fan blade yang bisa muter secara reverse untuk ngebersihin fannya dari debu. Yes, fannya bisa berputar berlawanan arah buat ngebersihin debunya. Ini fitur baru pertama kali sih gue ketemuin di laptop gaming. Jadi profile performance di laptop ini tuh ada 4, Eco, Balance, Performance, dan Unleash. Di SKU Intel, jadi keempat profil ini bisa sesekali memutar fannya secara terbalik untuk bersihin fannya dari debu. Ini adalah fitur dari HP agar laptopnya itu nggak gampang kotor dalemannya. Dan kalau kita lihat di atas, itu bezelnya dia agak tebal karena ada kamera 2,1 megapiksel di atas itu, bisa ngerekam sampai Full HD 30 fps. Dan kalau misalnya lightingnya lagi bagus ya kurang lebih kualitasnya itu seperti ini, gambarnya ya lumayan jernih dan juga saturasinya oke, tapi balik lagi dia masih suka ada noise-nya juga. Jadi ketimbang mengejar price to performance, HP sekarang lebih fokus untuk memberikan pengalaman gaming yang dimana dalam satu ekosistem dan itu lebih seamless. Ya di dua brand ini, Omen dan HyperX, itu nggak menutup kemungkinan kalau nanti kedepannya bakal ada bundle-bundle, entah itu gaming laptop bisa dibundle sama mouse atau sama headset sekalipun. Dan mungkin bakal memberikan value yang lebih kalau misalnya beli satu paketan. Dan kalau misalnya untuk ekosistem yang mereka bicarakan ini, sebenarnya gue pas pertama make laptop HyperX, gue bakal ngiranya bahwa peripheralnya itu akan diatur di software yang sama juga, yaitu di Omen Gaming Hub. Tapi ternyata memang masih belum, dan kita masih mesti ya download Ingenuity itu lagi. Jadi ya masih di dua software yang berbeda, walaupun keyboardnya seperti yang gue bilang tadi itu sudah bisa diatur di Omen Gaming Hub. Nah kalau misalnya untuk peripheral HyperX sekarang yang sudah gue tes itu, kemarin gue dikirimin juga lumayan banyak, tapi yang gue tes itu baru 2 karena ngetes laptopnya pakai si peripheralnya itu. Yang pertama adalah headsetnya. Headset gue baru nyoba yang Jet Series, itu warnanya warna biru muda. Suaranya lumayan oke dan clamping force-nya juga enak di situ.
suara ya namanya juga HyperX itu kan sekarang memang masih identik dengan headsetnya ya, dengan Cloud Series, dan sekarang kemarin itu Jet Series juga masih bagus. Terus untuk mouse-nya kemarin itu gue nyobain yang Pulsefire dan sebenarnya sih lumayan juga, dan kalau misalnya itu bisa diatur dalam Omen Gaming Hub sih sebenarnya masih oke lagi. Cuman tolonglah HP kalau bisa Omen Gaming Hub-nya itu iklannya dikurangin lah, jadi nggak terlalu nge-lag gitu. Nah lanjut ngomongin harganya, sebenarnya kemahalan nggak sih kalau laptop yang pakai RTX 5050 itu ditaruhnya di harga 23,5 juta? Sebenarnya ya, kalau kita melihat kompetitornya yang lain, sekarang harga gaming laptop udah pada segituan juga. Dan kalau misalnya kalian ngeliat misalnya Acer nih, Acer itu dia yang 22-23 juta itu juga udah pakai yang RTX 5050. Bahkan prosesornya itu pakai Ultra 7 255H. Terus kalau Lenovo pun itu bahkan Core i7-nya masih yang 13650HX. Dan ya kurang lebih speknya sama gitu, RAM-nya juga masih 16 di harga 20-an juta. Terus juga paling MSI kemarin. MSI itu dia speknya kurang lebih sama yang Omen kita review ini, cuman bedanya ya RAM-nya dibuat 2x8, kalau ini 16x1. Plus minus sih, kalau di sana dia udah dual channel, ada slightly lebih bagus, tapi kalau misalnya untuk Omen ini, ya HP ingin memberikan ruang untuk upgrade lah untuk kalian. Dan kalau misalnya gue sendiri, misalnya gue mau nyari memang laptop di harga 20-an juta gitu, untuk jadi daily driver, gue mungkin ngambil yang Omen ini. Bukan karena gue reviewnya karena sekarang lagi nge-review ini ya, tapi ya mikirin upgradabilitasnya juga gitu, jadi bisa nyicil. Dan kalau misalnya untuk harga RAM dan harga SSD, ya ini adalah new normal yang harus diterima, ini adalah new price yang harus diterima. Jadi ya kita terima aja dulu untuk sekarang. Dan paling gitu aja sih, kalau misalnya kalian sendiri, menurut kalian RTX 5050 ini capable nggak sih untuk 2K gaming abis ngeliat graf kita tadi?